Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bagaimana Bapak Ibu pengalaman membuat blog di tahap pertama pada pertemuan pertama untuk Google Sites? Semakin menyenangkan bukan? Baiklah. Untuk itu, sebelum kita memasuki materi website atau Google Sites yang kedua, membuat blog ya, saya sudah coba lihat lembar tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan, dan nampaknya sudah berhasil semua membuat blog untuk tahap pertama, langkah pertama, yaitu membuat halaman muka, dan meskipun belum ada modifikasi halaman. Nah, pada pertemuan blog yang kedua ini kita akan masuk bagaimana mengkustomisasi blog yang sudah kita buat atau content customizing dengan memberikan tulisan-tulisan, tautan maupun gambar serta tautan video misalnya. Dan itu nanti akan semakin menarik apabila kita bisa membuat blog kita dengan memanfaatkan menu-menu yang ada. Kalau sudah berhasil, itu bisa kita gunakan sebagai blog resmi madrasah, mungkin bagi madrasah yang belum memiliki website begitu ya, karena ini gratisan Bapak Ibu, gratisan. Nah, nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa semakin explore untuk membuat blog yang lebih menarik, dan bila perlu cari yang enggak gratisan supaya lebih luas ya, supaya lebih luas. Sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan pertama bahwa Google Sites ini kapasitasnya sangat terbatas, yaitu hanya 100 MB. Jadi tentu kita tidak bisa memberikan konten-konten yang lebih berat lagi, konten-konten yang lebih luas lagi karena kapasitas yang terbatas. Bagaimana kita akan memasukkan atau melakukan customisasi ini? Berikut adalah video tutorialnya, dan Bapak Ibu simak secara mendalam, simak secara baik. Perhatikan betul setiap narasi yang ada, kemudian pergerakan kursor yang tampil di video tutorial. Selamat menikmati. Saya hormati, berikutnya adalah tutorial untuk customisasi isi atau content customizing pada blog yang sudah kita buat pada pertemuan pertama ya. Baik, kita klik Google Chrome. Nah, akan tampil seperti ini ya. Setelah Bapak Ibu ketik sitesgoogle.com, akan tampil seperti ini di layar. Ya, ini tampilan ini menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama Bapak Ibu sudah membuat blog halaman muka saja. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang pengalaman membuat blog dengan akun yang sama ya, maka tampilannya akan lebih dari satu ya, Nah, ini karena baru kita buat, tampil hanya satu. Baik, kita langsung klik gambar ini. Nah, ini tampilan kemarin kita seperti ini ya. Di blog yang pertama kita buat, halaman mukanya seperti ini. Nah, di halaman muka ini kita bisa customizing, kita bisa customisasi isi ya. Yang pertama kita bisa membuat atau mengubah background ini ya, kita bisa ubah, dan ini sudah saya jelaskan. Kemudian kita juga bisa menambah kotak teks, misalnya di halaman muka akan kita isi dengan tulisan misalnya salam ya, salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian tulisan ini kita jadikan sebagai judul misalnya saja. Boleh Bapak Ibu menjadikan teks normal atau judul besar atau judul yang kecil atau subjudul boleh. Ini terserah ya, terserah yang membuat blog. Kemudian ini bisa kita jadikan sebagai penekanan pertama,
Penekanan pertama itu nanti tandanya akan muncul di backgroundnya ini akan tampak warna yang berbeda. Kemudian ini juga bisa kita ganti ya backgroundnya dengan klik ini, kemudian kita klik gambar, kemudian pelan-pelan ya pilih gambar, bisa upload kalau punya foto atau gambar yang ada di komputer silahkan dipakai. Kemudian bisa pilih gambar misalnya gambar ini ya, gambar ini boleh. Nah ini kan sudah berubah backgroundnya. Oke. Nah bintang 3 ini akan menyesuaikan tampilan ya, akan menyesuaikan tampilan agar mudah dibaca. Misalnya backgroundnya gelap, secara otomatis tulisannya putih. Kalau backgroundnya putih, ini secara otomatis nanti akan berwarna gelap seperti itu. Ini bisa kita ganti-ganti. Kemudian akan kita tambah lagi kotak teks lagi, misalnya kita isi selamat datang di blog Madrasah Ibtidaiyah mana misalnya ya. Madrasah Ibtidaiyah merupakan titik. Silakan Bapak Ibu berkata-kata di halaman muka. Silahkan berkata-kata. Kalau karena ini merupakan halaman muka tentu nggak perlu banyak-banyak ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah kalau sudah kita tampilkan seperti ini bisa kita ganti backgroundnya ya Bapak Ibu. Ini bisa kita setel sebagai penekanan kedua, warnanya akan tampak berbeda. Kalau ini penekanan pertama tadi ya, ini juga backgroundnya bisa diganti Bapak Ibu. Nah kemudian di sini kita juga bisa menambah gambar ya, kita juga bisa menambah gambar, upload atau pilih, boleh pilih, boleh upload, misalnya dari Google penelusuran gambar atau foto atau Google Drive kalau punya gitu ya, atau dengan URL, maksudnya itu gambar yang berupa tautan. Nah atau Bapak Ibu bisa upload. Ini saya coba upload misalnya gambar saya sendiri, ini nanti akan tampil di sini Bapak Ibu ya. Kita coba perhatiin jauh ya, tampilannya seperti ini. Ini bisa tampil di model telepon. Kalau model telepon tampilannya seperti ini, kalau di tablet tampilannya seperti ini, kalau di layar besar tampilannya seperti ini ya. Nah ini kita misalnya setting sebagai apa ya, penekanan 1 misalnya Bapak Ibu, coba tampil apa tidak ya, ternyata tampil. Oke, jadi supaya tampil itu lebih baik di setting ya, setting penekanan. Tadi kan ini belum dijadikan sebagai penekanan tadi foto ini ya, ketika kita print apa namanya pada tampilan pertama tadi belum nampak, sekarang setelah kita olah jadi tampak foto. Oke ya, ya ini halaman muka. Silakan Bapak Ibu explore, kreasi semenarik mungkin, karena ini nanti yang akan tampil. Jadi halaman muka ini nanti yang akan tampil di internet, maka buatlah semenarik mungkin itu ya. Oke, berikutnya adalah halaman. Kita bisa menambah halaman. Caranya ya, halaman caranya dengan klik tanda plus ini Bapak Ibu. Kita klik misalnya halaman berita atau profil dulu ya, profil madrasah, profil gitu saja.
atau nanti silahkan Bapak Ibu kreasikan. Nah, di sini akan muncul halaman baru. Kalau tadi halaman muka ini, sekarang halaman profil. Di sini Bapak Ibu juga sama, bisa menyisipkan teks, menyisipkan gambar, kemudian menyisipkan sematan atau tautan, kemudian menyisipkan drive, Google Drive. Ini kalau misalnya blog madrasah, maka menjelaskan atau di dalamnya berisi tentang profil madrasah. Misalnya kita edit ya, profil MI mana begitu ya, atau MTS atau MA, silakan. Nah, kemudian backgroundnya juga bisa kita ganti, misalnya ganti background madrasah ini ya, diganti background madrasah, misalnya diganti ya. Madrasah, ada nggak saya ini? Oh, tidak ada. Coba saya cari lagi. Madrasah, background madrasah tidak ada. Ya, ada ndak ini madrasah? Oh, enggak ada ya, saya enggak ada. Baik, Bapak Ibu bisa isi di situ nanti background madrasah. Ya, foto, tentunya foto madrasah ya. Foto madrasah masing-masing. Oke, saya pakai ini saja misalnya. Nah, ini akan backgroundnya berubah. Ini sedang disesuaikan agar mudah dibaca tulisannya. Iya. Kemudian kita ingin menampilkan kotak teks, silakan dijelaskan di sini. Profil, misalnya pertama sejarah pendirian. Oke, ini dijadikan sebagai judul. Tadi caranya sama ya, jadikan sebagai judul. Ini untuk judul ini Bapak Ibu ya, untuk judul ini. Misalnya secara profil, kita jadikan judul secara pendirian, kemudian kita masukkan kotak teks lagi, jelaskan di sini penjelasan atau informasi sejarah pendirian. Dah, silakan dijelaskan. Oke, jadi ini judulnya sejarah, ini kemudian penjelasannya. Ini tadi menjadi penekanan 1 ya Bapak Ibu, ini jadikan penekanan 1, ini penekanan 2, misalnya begitu. Kemudian kita ingin menambah judul lagi, misalnya setelah sejarah pendirian, kemudian apa? Struktur ya, visi misi, mungkin visi dan misi madrasah. Udah, gini aja kita jadikan judul. Oke, kemudian kita tambah tag lagi, berisi visi dan misi madrasah. Oke, selanjutnya apa Bapak Ibu? Misalnya ingin, ini kita setting lagi, jangan lupa setting sebagai penekanan 1, kemudian ini penekanan 2. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, selanjutnya seperti itu, silahkan diberi informasi. Kemudian di sini juga kita bisa mengganti backgroundnya ya, sama. Bisa kita sisipkan gambar juga di sini. Oke. Kemudian ini kan ada 2 profil ini ya, ada 2 halaman ya. Halaman muka ini misalnya ingin kita ganti, tulisannya tidak halaman muka, misalnya ganti beranda, bisa Bapak Ibu. Dengan cara apa? Untuk mengubahnya, klik halaman, kemudian tulisan halaman muka ini kita klik properti ya. Saya ulangi Bapak Ibu, klik halaman, kemudian titik 3 ini kita klik properti, ganti misalnya tulisan beranda ya, tulisannya akan berganti menjadi beranda tuh ya. Oke, kemudian kita misalnya ingin menambah halaman lagi, sama caranya.
dengan tambah klik. Nah, jadi di setiap tampilan ini Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa menyisipkan, termasuk misalnya tata letaknya ini ya. Misalnya tata letaknya ini ingin diganti atau membuat daftar isi, itu bisa. Ini silakan dieksplor ya, menu-menu di bawah ini dieksplor untuk mengisi profil. Ya, menu-menu ini. Kemudian misalnya ingin nambah lagi, kalau tadi profil, sekarang kita tambah lagi misalnya berita gitu ya. Kita tambah berita. Oke, selesai. Di sini akan tambah berita. Untuk berita kok posisinya di sini ingin kita geser setelah profil, bisa. Caranya bagaimana? Ingat ini halaman ya, halaman kan muncul ini ya, ada halaman beranda, berita, profil. Kita klik halaman dan tahan, klik halaman sampai muncul kotak biru seperti ini. Kita klik, tahan, tarik ke bawah sampai muncul garis biru seperti ini Bapak Ibu. Garis biru seperti ini. Nah, kita lepas, berita pindah tak paling akhir. Nah, silakan diisi berita, tambah, kita klik sisipkan untuk mengisi konten. Misalnya event, berita apa ya, misalnya PPDB biasanya ya, PPDB, penerimaan peserta didik baru, atau dalam kurung PPDB 2020-2021. Kemudian ini jadikan judul ya, ini jadikan judul, klik, nanti akan muncul menu ini, kita jadikan judul. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengisi informasinya kita sisipkan kotak teks lagi. Ingat, untuk menyisipkan sesuatu klik menu sisipkan, sedangkan untuk mengubah jenis font klik tema. Ya, misalnya kita pilih fontnya impresi, kita klik di sini pakai impresi. Nah, tulisannya jadi berubah seperti ini ya. Misalnya kita ingin ganti vision, tulisannya berubah. Jadi di setiap halaman itu caranya sama Bapak Ibu, untuk mengisi, untuk mengedit, mengupload gambar dan sebagainya. Ya. Misalnya di sini kita sisipkan lagi ya, di berita ini berita masih. Kita sisipkan lagi misalnya di sini informasi PPDB. Nah, ini isi penjelasan sebagai teks biasa. Oke. Kita edit lagi di bagian ini, kita klik jadikan penekanan 1 misalnya. Kemudian ini menjadi penekanan 2. Oke. Informasi PPDB ya. Ini juga kita bisa edit semua Bapak Ibu. Kemudian misalnya berita apa lagi? Misalnya event ya. Event madrasah. Oke. Jangan lupa kita sesuaikan lagi, jadikan judul. Kemudian kita tambahi ya, kita insert di belakangnya, di bawahnya misalnya berupa link YouTube. Kita klik. Nah, di bawah akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini ditulis misalnya kegiatan bakti sosial. Bakti sosial. Kemudian ini akan diisi video atau gambar, silahkan. Misalnya YouTube, bisa dengan cara klik ini ya. Klik apa upload gambar atau dari Google Drive atau YouTube atau Calendar. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Akan muncul di sini. Seperti itu. Kemudian kita buat coba halaman lagi ya. Ini silakan, yang ini bisa tata letaknya bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Bisa ini, bisa ini. Silakan disesuaikan sesuai dengan yang Bapak Ibu kehendaki. Nah, kemudian misalnya kita ingin tambah lagi. Ingat,
misalnya di sini adalah materi pelajaran. Oke. Tentu materinya akan banyak ya Bapak Ibu. Kita ingin menambah sub halaman, bisa dengan nambah dengan cara ini. Klik tambahkan sub halaman. Misalnya pertama materi fikih. Oke, jadi di dalam materi pelajaran ada fikih. Kita ingin tambah lagi materi, misalnya tambah sub halaman lagi, misalnya Al-Quran hadis. Oke. Nah, kita lihat, klik di sini ada fikih, ada Al-Quran hadis. Untuk materi fikih misalnya nanti di sini Bapak Ibu materinya dari Google Drive. Berarti caranya bagaimana? Klik sisipkan dulu, kemudian buat kotak teks, silakan unduh materi fikih pada tautan berikut. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita tambah Google Drive. Nanti dicari, bisa di sini ya. Kalau Bapak Ibu punya Google Drive atau madrasah punya Google Drive, tampilkan, klik misalnya. Sisipkan, klik mana materi yang akan ditampilkan, klik, kemudian sisipkan. Nah, ini tampil materi fikih misalnya ya. Oke, ya, jadi nanti orang atau siswa yang membuka situs itu akan bisa melihat. Baik, kita coba lihat Bapak Ibu mulai dari awal tampilannya seperti apa melalui plat tinjau ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Satu, ada beranda, profil, berita, materi. Kemudian klik profil MTSMA berita. Nah, berita ada baksos di sini, misalnya foto atau kegiatan apa saja ya, atau video, materi apa saja, atau konten apa saja, bisa video atau tautan video dari YouTube atau gambar. Kemudian materi, kita lihat materi pelajaran, pilih fikih ya, misalnya fikih. Nah, materi fikih seperti itu. Kemudian Al-Quran hadis, misalnya ada Al-Quran hadis. Nah, jadi nanti bisa dimanfaatkan ini blog ini untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat beranda, mengkustomisasi konten atau isi, maka untuk menambah halaman, cara kustomisasinya atau mengisi konten sama dengan ketika Bapak Ibu mengisi beranda. Untuk memasukkan materi menggunakan menu sisipkan, untuk mengkustomisasi jenis tulisan menggunakan tema. Nah, di setiap halamannya seperti itu, dan setiap halaman itu dengan cara untuk menambah halaman dengan cara klik tambah halaman. Silakan dieksplorasi Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu mengedit, merubah, mengisi konten blog Bapak Ibu, kini saatnya untuk melakukan publikasi atau dipublikasikan ya. Namun sebelum itu kita lihat menu-menu yang ada di dalam blog ini. Kalau yang pertama sudah saya jelaskan ya, menu yang undo, redo, pratinjo, tautan, kemudian bagikan dengan ini sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau yang bagikan dengan orang ini untuk men-setting kepada siapa blog kita dibagikan. Kalau draft, kita coba lihat draft itu ya orang tertentu saja, tentunya kita ya sebagai pembuat ya. Sehingga kalau draft itu ya tidak perlu dipublikasikan secara aktif baik di public web maupun siapa saja yang memiliki link. Jadi cukup ini ya, cukup ini nonaktif, hanya orang tertentu saja. Kita simpan ya settingannya.
Kemudian kalau yang kedua, coba kita lihat menunya. Setelan publikasi, yang pertama adalah semua orang dapat menemukan dan melihat versi yang dipublikasikan. Jadi kalau misalnya sudah kita setting, sudah kita modifikasi, kita kreasi, kita ubah, kita edit, ada dua pilihan. Yang pertama dipublikasikan secara umum di internet, dan pilihan yang kedua adalah orang tertentu yang dapat melihat saat dipublikasikan. Nah, monggo mau dipilih yang mana. Tentunya kalau kita sudah membuat blog ya, tentunya ingin dibaca orang lain kan, maka pilihlah yang pertama ini. Kemudian kalau misalnya ingin dilihat orang tertentu, maka masukkan nama atau alamat email untuk menerima alamat website kita. Jadi misalnya akan kita berikan kepada siswa atau sesama guru, masukkan alamat email, nanti mereka akan mendapatkan tautan ya, mendapatkan link atau tautan website kita. Kemudian Bapak Ibu, ketika ini nanti dipublikasikan secara umum ya, jangan lupa ini supaya dicentang ya, supaya dicentang untuk mencegah editor mempublikasikan, mengubah akses dan menambahkan orang baru. Ya, ini dicentang. Oke. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai, pastikan ini kalau mau dipublikasikan secara umum, pilih yang ini ya. Oke. Oke, ini saya batalkan dulu untuk undang ini ya. Selesai. Kemudian kita lihat menu di publikasi ini Bapak Ibu. Nah, di sini adalah alamat web atau alamat blog Bapak Ibu. Ini alamatnya ini. Pasti didahului sites google.com, karena ini gratisan yang disediakan oleh Google Site. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat hasilnya, copy ini Bapak Ibu. Nah, mulai dari HTTP sampai blog, ini adalah alamat blog atau gampangnya itu websitenya Bapak Ibu, situsnya Bapak Ibu. Nah, apa itu URL khusus? Ini bisa didapatkan kalau punya atau Bapak Ibu didaftarkan di perusahaan pengelola domain ya, perusahaan pengelola alamat. Apakah gratis? Enggak, itu berbayar. Jadi alamatnya supaya tidak seperti ini ya. Kalau ini kan alamatnya ya kelihatannya kok wagu gitu ya, ada sites.google.com. Kita misalnya pingin cukup https://belajarblog1.com bisa, tetapi nanti kita harus mendaftarkan di perusahaan penyedia domain dan itu berbayar. Nah, kalau sudah semua Bapak Ibu, silakan dipublikasikan ya, dipublikasikan. Oke, ini sudah saya publikasikan. Nah, oke, kita cek coba ya, kita cek dengan akun yang lain. Saya buka tab dengan akun Google, saya punya dua akun Google ya. Tadi alamatnya adalah sites google_view at google.com/view/belajar blog 1. Coba enter. Nah, ternyata sudah tampil. Misalnya Bapak Ibu ngetik ini di Google Chrome ya, ngetik sites google.com view/belajar blog 1, itu nanti akan tampil blog saya. Misalnya di HP Bapak Ibu ngetik seperti ini yang di alamat tab ini, itu nanti akan ketemu blog saya. Jadi seperti itu nggih. Baik, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, silakan Bapak Ibu berkreasi, bereksplorasi menu-menu yang ada di Google, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.